got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys, I'm the bitches on the line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kami Bapak Dr. Haji Bunyamin Bukan dokter, baru MA. LC MAG. Telah hadir di tengah-tengah kami Bapak Bunyamin LC MAG. Ya. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah. Baik. Jadi Bapak Haji Bunyamin LC MAG bakal menjadi narasumber kami pada sore kali ini. Mungkin kami melanjutkan ke pertanyaan yang pertama Bapak. Perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadhani dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga. Pertanyaan pertama yang ingin kami tanyakan, yang pertama yaitu terkait dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Salah satunya masuknya ke dalam rongga. Apakah jika seseorang mandi dan telinganya kemasukan air, puasanya bisa batal? Dan bagaimana jika ada seseorang yang menderita asma dan menggunakan obat hirup ke mulut agar asmanya tertangani, namun dia dalam keadaan puasa? Apakah puasa tersebut tetap batal, Bapak? Yang pertama, kemasukan air di telinga. Kalau sengaja batal, ngapain juga sengaja nyakiti diri sendiri kok. Nggak ada yang sengaja, cuma nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak batal. Makan sampai kenyang, nggak sengaja kan, lupa. Nggak apa-apa. Jadi sesuatu yang tidak disengaja atau lupa itu nggak batal. Oh ini masuk ke dalam, ya urusan masuk ke dalam, nggak ada masalah. Sampai disuntik pun nggak batal. Karena dia mengatakan disuntik itu bukan masuk ke rongga pencernaan, masuk ke bagian urat-urat ke ini. Ada yang mengatakan bahwa suntik tidak membatalkan puasa, gitu ya. Jadi yang membatalkan puasa itu masuk ke rongga mulut atau masuk lewat hidung. Ada orang sakit dimasukkan lewat hidungnya, masuk ke dalam gitu. Karena dia sakit, oh ini tidak batal puasanya, tapi lewat hidung, batal itu. Tapi kalau suntik kan lewat pantat atau di sini suntik, ya, masuk langsung gitu. Ya, jadi itu satu. Terus yang asma. Yang asma. Ada yang dihirup, apa sih dihirup? Obat. Ada obat yang obat kan dihirup. bukan bentuk makanan minuman. Kayak asap oksigen gitu ya. Oksigen. Gitu. Tablet gitu jadi Obat daripada dia mati. Ya, itu jadi obat bukan untuk mengenyangkan. Kalau makan minum itu untuk menghilangkan haus, untuk ini, tapi ini sebagai obat itu ada mengatakan tidak batal. Ya. Jadi yang batal itu kalau dalam bentuk makanan, minuman. Nah, sementara dia lagi sedang sakit, itu ada ketentuan lain. Selama itu tidak langsung masuk ke pencernaan, menurut saya itu tidak batal. Satu pertanyaan. Pertanyaan kedua. Baik, saya akan perkenalkan, nama saya Rafid Wahyu Setiawan dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga 1. Di sini saya akan bertanya tentang bagaimana pandangan Anda dengan najis yang ada di vaksin, misalnya seperti vaksin AstraZeneca. Vaksin apa itu? Ada pengandung babi. Tidak ada jelaskan sih Pak, tapi kayak ada sih Pak. Kalau AstraZeneca mengandung babi, ya haram lah. Itu kan ribut dulu. Jamaah haji mau divaksin AstraZeneca. Mengandung babi, dikirim dari New Zealand. Tidak boleh. Tapi nggak ada vaksin kecuali itu. Kayaknya boleh aja. Darurat namanya. Jangankan disuntik, makan aja bisa. Kalau darurat. Tapi ini makanya umat Islam harus menyiapkan itu. Kalau ada vaksin tanpa mengandung zat babi, itu lebih aman. Tapi kalau tidak ada, gara-gara itu nggak berangkat haji orang. Udah darurat vaksin aja. Tapi ada dulu orang yang fanatik, pokoknya saya nggak mau berangkat haji. Nanti tahun depan boleh, nggak apa-apa. Jangan ngomel-ngomel kalau nggak berangkat tahun ini ya.
tunggu tahun depan. Begitu tahun depan, nggak ada lagi. Itu juga besoknya meninggal dunia. Nah, nggak berangkat lagi. Tapi nggak apa juga. Kalau dia ikhlas, gara-gara itu insya Allah diberikan pahala haji mabrur. Jadi umat Islam harus berani untuk melakukan itu supaya ada vaksin yang tidak mengandung babi. Masing-masing punya pertanyaan? Enggak? Iya, ada. Coba. Sudah? Bahkan menurut Argenza, ini saya bertanya, apakah sah ibadah seorang pria yang saat dia buang air kecil di salah satu kloset? Buang air? Di salah satu kloset. Maksudnya? Salah satu kloset. Buang air? Memang buang airnya enggak? Apakah sah ibadah seorang pria yang saat dia buang air kecil itu dalam posisi berdiri, Pak? Berdiri. Di kloset. Nggak apa. Yang bahaya itu kalau kencing berlari. Karena pertama dilihat orang, terus kencingnya bercecer-cecer kemana-mana. Nah, itu ya. Tapi dia tidak kencing berlari, Pak. Cuma posisinya lari, tapi tidak sempat buka celana, mengencing dirinya sendiri. Ya, sahkah kencingnya? Tidak ada hubungan sah tidak. Pokoknya yang penting aku kencing. Nah, jadi kalau orang kencing berdiri, apalagi di airport kan rata-rata begitu berdiri. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang penting memang bagusnya sih duduk, ya. Tapi kalau sudah tua, Susah. apalagi orangnya susah duduk, didudukkan, udah kencing berdiri. Mohon maaf bisa potong Pak. Ini yang ditanya apakah sah ibadahnya? Ya kan masalah kencing dulu. Kencingnya itu apakah kaitannya dengan ibadah? Ya kalau kencingnya kan ibadah, yang penting kalau ibadah itu tidak ada urusannya dengan kencing. Yang penting dia kencing, dia bersihkan sesuai dengan aturan yang ada. Tidak ada, usahakan kalau kencing berdiri itu kan ada alatnya supaya tidak kena percikan kembali air kencingnya. Nah di airport itu kan bagus alatnya. Ada alat yang dinaikkan sedikit supaya tidak terpercik air kencingnya. Ketimbang kencing berdiri nanti tanpa ada yang tempatnya berdiri itu bisa kena najis celananya. Tapi kalau kena najis tidak sengaja, artinya percikan sedikit aja, itu najisnya dimaafkan, dimaafkan. Makanya supaya lebih aman, angkat celananya. Ya, nanti kaos kakinya dibuka nanti karena kencingnya berdiri, bukan di kloset yang posisi berdiri itu, tapi di bawah. Gitu ya. Nah ketika dia sholat, ya penting ada wudhunya kan. Begitu selesai kencing langsung sholat, tidak berwudhu ya. Gara-gara tidak guna wudhu, nasa sholatnya. Ya, apakah sholatnya sah kalau kencingnya berdiri? Tidak ada masalah. Ya, kencing berdiri aja boleh. Ya. Apalagi di airport. Mau sudah pesawat mau terbang, semua kencing yang duduk terkunci, menunggu itu Anda ketinggalan pesawat. Kencing aja begitu berdiri ya. Silakan yang keempat berikut. Kenalkan, nama saya Muhammad Faus Lawal, saya dari Fakultas Syariah juga Pak. Jadi saya mau nanya bagaimana pandangan Bapak ketika seseorang itu melaksanakan ibadah namun menggunakan pakaian ketat dan hanya sekedar menutup aurat. Ya, yang penting tertutup auratnya. Nah, cuma diharapkan jangan ketat. Kalau ketat, apalagi perempuan itu tidak boleh kan pakaian ketat. Karena ketat itu menunjukkan badan lekuk badannya menampakkan. Ada dua, tidak boleh, ketat sama transparan. Ya, jadi ketat itu jangan, apalagi pakai ketat begitu benangnya robek, masalah lagi pas sujud lagi. Iya. Pakai baju kaos ketat terus kaosnya terangkat ke atas, kelihatan celana dalamnya. Itu kan sering terjadi anak muda, ya apalagi gemuk orangnya. Kalau bisa dihindari lah pakaian ketat, baik laki-laki apalagi perempuan gitu ya. Ada dua tadi, ketat sama transparan ya. Transparan itu biasanya perempuan ya, pakai mukena tapi transparan, nggak boleh. Bajunya juga nggak boleh begitu ya. Jadi kalau soal sah sholatnya, sah-sah saja.
karena menutup aurat. Yang penting tidak kelihatan, cuma nggak sopan, kurang sopan ya. Anda kalau ketemu Bapak Gubernur atau Presiden pakai baju ketat, kurang sopan kan? Tapi kalau mau olahraga di fitness mungkin, iya seperti itu. Atau mau melamar pakai baju ketat supaya kelihatan badan saya. Nah, ini bisa ditolak sama mertuanya, calon mertua. Kira-kira ya. Jadi soal adab aja. Kalau sholat tidak pakai baju bagi laki-laki, sah sholatnya selama menutup antara pusat dengan lutut. Cuma kurang ajar, itu aja. Tapi kalau petani umpamanya kepanasan, nggak ada AC, nggak pakai baju, cuma diselendangkan aja di sini, sholat, sah nggak itu? Sah, nggak apa-apa dia. Dia orang kampung, kamu orang kota ikut-ikut juga ya. Bisa, ada AC-nya, masa mau pakai ini? Kepanasan kan, jadi tinggal bajunya diinikan aja. Disantulkan di badan. Iya, jam 3, jam 2 siang kan habis kerja panas, nggak ada AC di kampung. Kenapa saya tahu ini? Karena saya pernah jadi petani. Saya pernah lakukan itu kepanasan. Nggak ada AC. Tapi itu sah-sah saja. Cuma ya tidak sopan. Sah sholatnya. Terakhir. Saya Muhammad Zidane Rizky dari Fakultas Syariah Hukum Keluarga. Pertanyaan terakhir, mohon nasihat Bapak kepada kami para mahasiswa penuntut ilmu agar kita semangat mencari ilmu serta ilmu yang kami peroleh berkah dan manfaat. Ini prodi hukum keluarga, luar biasa. Kamu bisa memahami hukum keluarga, bagaimana menata keluarga dalam kehidupan sehari-hari, ya, mulai dari sisi ibadahnya, luar biasa. Tata cara orang sudah nikah, bagaimana, itu kan ada tata caranya. Terus orang yang sudah harus mandi wajib, bagaimana. Terus perempuan yang haid, kan kesini terjadi tuh. Di samping itu akhlak. Ada perempuan tanya sama suaminya, masih haid, masih ada sedikit-dikit yang keluar sedikit-dikit. Kata suaminya, besok tanya lagi, sampai seminggu masih haid, masih ada sedikit. Kalau kamu tidak percaya, lihat sendiri. Wah, berbahaya ini. Jadi hal-hal seperti itu kan, paling penting adalah jangan lupa menitipkan hukum secara fikih, ya, tidak cukup. Harus akidahnya bagus, dan yang satu lagi akhlak. Kebetulan saya ketua kepala kapus pembinaan akhlakul karimah. Apa akhlaknya? Hukum keluarga, bagaimana dia memperbaiki sholatnya, bagaimana dia memahami nilai-nilai kandungan sholat. Kalau orang belajar fikih kan cuma belajar, oh begini caranya, tapi nilainya supaya bisa membentuk akhlakul karimah. Bagaimana orang bisa memakmurkan masjid. Ini saya mungkin mau program ini, tapi belum jalan program saya. Sudah saya bikin launching memakmurkan masjid, saya carikan dana umrah gratis untuk dosen, mahasiswa 10 juta. Tapi belum lengkap, belum disambut baik ini, belum dapat dukungan baik dari pimpinan atas maupun mahasiswa. Belum. Saya masih mikir-mikir gimana caranya ini untuk mendekatkan orang ke masjid. Ngapain di masjid? Baca Quran, sholat berjamaah, sedekah. Tadi saya ngobrol-ngobrol, gimana uang kemasjidan? Iya, kalau Ramadan kehabisan. Masjid itu kalau Ramadan saya carikan uang. 2 kali sudah saya carikan 10 juta dari ada keluarga yang menyumbang kalau Ramadan. Bahkan UPZ juga membantu. Nah, gimana kalau ini dilakukan? Kita hitung pegawai 20.000 1 minggu dikali sekian, 1 bulan dapat sekian, 1 tahun itu dapat 500 juta. Tidak terasa dikalkulasi. Jadi kalau ke masjid 1 minggu itu, ya katakanlah hari Jumat 20.000. Berani nggak 20.000? 1 kali makan yang murah, yang mahal 30.000. Kalau lebih mahal 50.000. 1 kali makan 1 minggu itu. Nah, itu yang paling penting. Jadi membina keluarga itu luar biasa. Jangan kamu lihat keluarga itu yang keluarga kecil aja, keluarga besar. Anak ada istri, ada ini, ada tetangga. Bagaimana cara membina itu? Kalau sudah bina keluarga bagus, berarti Indonesia jadi bangsa yang hebat. Gitu ya. Jadi keluarga ini nanti kerjanya di mana nih? Di
KUA bisa juga di pengadilan, Kementerian Agama. Membina keluarga tidak gampang itu. Yang banyak membinasakan keluarganya sendiri. Itu ya. Nah, dan berdoa mudah-mudahan nanti Pak dapat pasangan keluarga sakinah. Amin. Ya, nah itu kita ada kantin syar'i kan? Kantin syar'i. Kami ini bagaimana membina keluarga Winsi? Gimana keluarga Winsi? Kantinnya syar'i tapi tidak syar'i. Hari Jumat, 2 minggu, Jumat yang lalu saya kontrol itu. Saya sholat, Allah Akbar, yang pertama, saya sholat sunat. Gelisah saya. Hari ini saya nggak punya jadwal. Biasanya kan saya punya jadwal. Hari itu saya nggak punya jadwal. Saya sholat itu, sholat sunat. Gelisah saya. Saya keluar pakai mobil, saya kontrol. Ini kantin tidak syar'i. Banyak laki-laki di situ. Berarti kalau sudah ayat pertama saya keluar, berarti hatib sudah naik tuh. Mereka masih minum di sana, laki-laki. Aduh, ini kantin syar'i, nggak malu kan bikin tulisan itu. Nah, tapi banyak mahasiswa belum paham, karena mahasiswa kita ini ada juga bukan dari agama. Nah, tidak paham. Namanya sholat itu kalau Jumat ya nanti kiamat aja lah kita sampai. Padahal ayatnya kan fas'au ila zikrillah. Nah, tolong nanti musallamu nanti itu kalau bisa jangan selalu ramai di musala fakultas. Saya di sini sholat sunat di sini. Habis itu saya jalan kaki ke masjid sholat. Karena ini adalah rumah saya. Rasulullah sholat sunatnya di mana? Di rumah. Sholat wajibnya di mana? Masjid. Saya berdoa, ya Allah kuatkan kaki saya supaya nanti bisa saya naik haji. Itu doa saya supaya saya bisa jalan tawaf saya. Dan insya Allah tanggal 3 saya berangkat. Nggak bayar tuh, gratis. Dan saya sudah naik haji berkali-kali, tidak pernah saya bayar. Kalau saya sholat itu saya niat, ya Allah sebelum takbir, ya Allah jangan sholat cuma di Masjid Winsi, kalau bisa sholat di Mekah Madinah. Nah, itu doanya supaya bisa naik haji tanpa bayar. Tahun ini alhamdulillah ada 3 dosen berangkat petugas haji, Pak Dr. Fuad, Pak Auliaur Rahman, mungkin ada yang kenal, sama ada Ibu Vivit. Tiga-tiganya ini saya yang ngetes kemarin. Karena teman saya tes, Anda mau nilai berapa? Saya tanya mau nilai berapa? Tapi perbaiki pertanyaannya dan jawabannya. Saya harus tes kan, karena saya diberi tugas, saya tes semua tadi. Alhamdulillah Ibu Pipit terakhir diambil karena ada kuota tambahan. Itu ya, sekira demikian pas nih tengah jam. Mohon maaf kalau terganti-ganti jadwalnya. Alhamdulillah, terima kasih telah menjawab beberapa pertanyaan dari kami Pak, dan terima kasih telah memberikan nasihat dan saran yang sangat luar biasa. Ya. Mudah-mudahan Bapak selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia akhirat. Amin. Insyaallah kalian sukses semua. Amin. S1, S2, S3. Amin. Pokoknya legitkan itu, jangan lambat. Sebab kalau sudah tua seperti saya nggak bisa. Ya, insyaallah. Terima kasih. Saya tutup dengan muji Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi semester berapa ini? Semester